Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Video kali ini bukan lanjutan alur cerita Naruto Shippuden, melainkan sebuah rangkuman atau kumpulan dari part 1 sampai part 6 yang telah kami buat sebelumnya. Video kali ini kita namai menjadi Naruto Shippuden Arc Pain. Karena apa? Karena arc ini selesai sampai Naruto bertarung melawan Pain. Jadi untuk kalian yang sudah menonton part sebelumnya, kalian boleh skip video kali ini, karena video ini hanya gabungannya saja. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Arc Pain versi Efek Anime. Minna! Uzumaki Naruto ga kaette kita zo! 2,5 tahun kemudian, Naruto telah kembali ke Konoha setelah latihan yang cukup keras bersama Jiraiya, dan kehadiran mereka disambut oleh Kakashi dan Sakura. Naruto sudah tampak berbeda dengan dirinya dahulu, bukan hanya dari fisiknya saja, bajunya pun juga berubah. Akan tetapi, perilakunya sama seperti dulu. Dan setelah lama tidak bertemu dengan teman-temannya, Naruto kemudian menemui mereka. Naruto pun cukup kaget melihat penampilan dari mereka. Mereka semua cukup berbeda daripada saat masih kecil. Setelah Naruto berkeliling di sekitar desa Konoha, Kakashi kembali menguji Naruto dan Sakura untuk mengetahui bagaimana perkembangan mereka setelah latihan kerasnya sampai saat ini. Ujiannya hampir mirip dengan ujian yang diberikan ketika mereka masih menjadi genin. Hanya saja, kali ini Kakashi melakukannya dengan serius dan bahkan menggunakan kekuatan mata Sharingan-nya. Awalnya, mereka berdua kewalahan menghadapi Kakashi yang sangat kuat dan cepat. Naruto terkejut ketika melihat Sakura yang sudah semakin kuat. Dan Sakura menjelaskan kepada Naruto kalau dirinya juga ingin kuat, maka dari itu, dia berlatih bersama Tsunade, ditambah lagi, dia menguasai teknik medis dari Tsunade. Namun latihan itu berakhir ketika mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Kakashi, dan akhirnya membuat mereka berdua lulus pada ujian itu sekali lagi. Dan ujian tersebut mengingatkan mereka berdua akan keberadaan dari Sasuke. Di sisi lain, tepatnya di desa Sunagakure, kejadian tak terduga terjadi di mana Kazekage keempat, yaitu Gaara, telah ditangkap oleh kedua anggota Akatsuki, di mana mereka berdua adalah Deidara dan Sasori. Penangkapan tersebut dilakukan karena mereka ingin mengambil Shukaku atau rubah berekor satu dari tubuh Gaara. Dan setelah itu, para petinggi desa Sunagakure mengirim Temari ke Konoha untuk meminta bantuan dari para shinobi Konoha untuk membantunya. Tapi sebelum itu, para petinggi desa Suna juga mengirim shinobi terbaiknya, yaitu Kankuro. Akan tetapi, dia dikalahkan oleh Sasori. Kemudian Tsunade mengirim shinobi di desanya untuk menyelamatkan Gaara. Tsunade mengirim tim 7 untuk menyelamatkan Gaara. Tim 7 kekurangan satu orang karena Sasuke telah meninggalkan desa dan menjadi shinobi pengkhianat. Dan setelah tim 7 berangkat, Tsunade mengirimkan tim yang dipimpin oleh Gai untuk membantu mereka. Nah di sini, Naruto sangat berambisi dalam misi untuk menyelamatkan Gaara karena Naruto menganggap Gaara adalah teman terbaiknya dan kehidupannya mirip dengannya, yang dimana mereka memiliki masa lalu yang sama menyedihkan. Sesaat setelah sampai di sana, mereka diberitahukan Kuro karena kedua Akatsuki tersebut adalah orang yang sangat kuat. Dan salah satu anggota mereka adalah shinobi dari Sunagakure bernama Sasori. Setelah itu, Kankuro meminta dengan tulus untuk membawa Gaara pulang. Dan Kankuro juga memberitahu lokasi dari kediaman Akatsuki tersebut. Setelah itu, tim tersebut ditemani oleh shinobi dari desa Suna, yaitu Nenek Chiyo. Alasan Nenek Chiyo ikut misi tersebut adalah bertemu dengan cucunya, yaitu Sasori. Setelah itu, misi itu dimulai. Di saat perjalanannya, tim Kakashi bertemu dengan anggota Akatsuki lain yang menghadang mereka, yaitu Itachi. Akan tetapi, itu hanya bayangan dari Itachi saja. Sedangkan tim Gai yang menuju ke sana dihadang oleh Kisame, di mana tim Gai berusaha keras untuk mengalahkannya, akan tetapi mereka belum cukup kuat untuk melawan Kisame. Pada akhirnya, Guru Gai menggunakan jurus andalannya, yaitu dia membuka gerbang ke-6, di mana jurus itu selevel dengan kekuatan dari Kisame. Dan di saat-saat terakhir, Guru Gai menggunakan jurus Asukasa untuk mengalahkan Kisame. Kemudian tim yang dipimpin oleh Kakashi meneruskan perjalanannya dan bertemu dengan tim yang dipimpin oleh Guru Gai. Setelah itu, mereka menemukan markas Akatsuki. Akan tetapi, untuk masuk ke dalam, mereka harus membuka segel yang disembunyikan oleh Akatsuki, yang dimana segel tersebut terbagi ke dalam 5 tempat yang berbeda.
Segel tersebut diatasi oleh tim Gai, sedangkan tim Kakashi menunggu di depan markas Akatsuki untuk bersiap-siap menghancurkan batu besar tersebut. Beberapa saat kemudian, tim Gai menuju tempat segelnya masing-masing, dan kemudian mereka membuka segel secara bersamaan. Segel yang menutup gerbang telah menghilang dan kemudian Sakura menghancurkan batu yang sangat besar untuk masuk ke dalam markas Akatsuki. Di sisi lain, tim Gai yang telah melepas segel tersebut secara tiba-tiba muncul bayangan yang menyerupai mereka, dan mereka pun bertarung dengan bayangan mereka sendiri. Dan setelah Sakura menghancurkan batu tersebut, tim yang dipimpin oleh Kakashi masuk ke dalam dan mereka bertemu dengan Deidara dan Sasori. Kemudian pertarungan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertarungan pertama antara Sakura dan Nenechio melawan Sasori, sedangkan Naruto dan Kakashi melawan Deidara. Kita mulai dulu dengan pertarungan Sakura dan Nenechio melawan Sasori. Sakura dan Nenechio menggabungkan serangannya, yang dimana serangannya itu berhasil menghancurkan tubuh palsu milik Sasori. Dan ternyata, tubuh dari Sasori terbuat dari boneka yang ia ciptakan sendiri dan hanya jantungnya saja yang bukan boneka. Setelah itu, Sasori mulai serius karena yang ia hadapi adalah neneknya. Pertarungan sangat sengit tidak bisa dihindari ketika Sasori memanggil boneka Kazekage ketiga untuk mengalahkan Sakura dan Nenechio. Akan tetapi, atas usaha keras Sakura, mereka bisa lolos dari serangan Sasori. Pada saat terakhir, Sasori mengeluarkan 100 boneka andalannya, sedangkan Nenechio mengeluarkan 10 boneka putih. Setelah pertarungan yang cukup dahsyat, akhirnya Sasori bisa dikalahkan dengan menusukkan pedang ke jantungnya, dan Sasori terbunuh oleh replika boneka orang tuanya sendiri. Di saat terakhir, Sasori memberi informasi kepada Sakura tentang pertemuan dengan Orochimaru di jembatan Tenchi, di mana informasi tersebut bisa mengetahui keberadaan dari Sasuke. Kemudian kita lanjutkan pertarungan Kakashi dan Naruto melawan Deidara. Kakashi menggunakan jurus Kamui-nya untuk menghentikan Deidara, dan Kakashi pun hanya bisa memutuskan lengan Deidara dengan jurusnya. Kamui adalah jurus andalan milik Kakashi, di mana jurus itu bisa memindahkan semua jenis benda ke tempat lain dengan menggunakan kemampuan mata Sharingan-nya. Setelah itu, Naruto sangat marah setelah mendengar perkataan dari Deidara, di mana Deidara mengatakan kalau Gaara sudah meninggal. Perkataan itu membuatnya menjadi setengah Kyuubi, dan dalam mode setengah Kyuubi-nya, Naruto berhasil mengambil Gaara dari Deidara. Deidara pun menjadi kewalahan. Akibatnya, dia mengeluarkan jurus terbaiknya, yaitu ledakan yang besar untuk melarikan diri. Di sisi lain, tim yang dipimpin oleh Guru Gai juga telah mengalahkan bayangannya masing-masing, dan mereka menganggap bayangan tersebut sebagai latihan untuk mengatasi kelemahannya sendiri. Setelah itu, pertempuran berakhir di mana misi tersebut berhasil membawa Gaara pulang, akan tetapi Gaara hampir kehabisan cakra atau bisa dibilang setengah sekarat. Karena menurut informasi, jika seorang Jinchuriki diambil Juminya, maka Jinchuriki tersebut akan mati. Nah, tetapi ada satu cara untuk menghidupkan Gaara lagi, yaitu dengan mentransfer semua cakra ke tubuh Gaara. Akibatnya, sang pentransfer tersebut akan mati. Nenechio dengan senang hati menawarkan cakranya untuk Gaara, karena Nenechio sudah mencapai tujuan akhirnya untuk bertemu dengan cucunya, yaitu Sasori. Kemudian misi itu berhasil, dan Gaara berterima kasih kepada Naruto dan semua orang yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Pada part kedua ini, kita diperlihatkan tim 7 mendapatkan teman baru yang bernama Sai, dan juga mereka dipimpin oleh ketua baru yang bernama Yamato, karena Kakashi sedang kelelahan akibat misi kemarin. Yamato adalah Anbu yang pernah menjadi junior Kakashi di masa lalu. Sedangkan Sai adalah anggota kelompok Roots. Roots adalah salah satu cabang dari Anbu yang tidak diakui. Kemudian Naruto dan Sakura berkenalan dengan mereka. Akan tetapi, sifat Sai berbeda dengan orang biasanya, di mana dia sering berbicara dengan kasar. Selain itu, Sai juga agak pendiam, ditambah lagi, mukanya yang bisa dibilang tidak punya ekspresi. Meskipun begitu, Sai hanya menjalankan prinsipnya sebagai anggota dari Roots. Nah, di sisi lain, Kakashi digantikan dengan Yamato karena ia bisa menggunakan jurus yang dimana jurus itu bisa menyegel mode Kyuubi Naruto. Beberapa hari kemudian, Sakura meminta Tsunade memberikan tugas untuk mencari keberadaan Sasuke karena Sakura mendapatkan informasi dari Sasori mengenai tempat di mana Orochimaru berada, dan pertemuan tersebut diadakan di jembatan Tenchi. Dengan senang hati, Tsunade memberikan misi tersebut kepada tim 7 untuk mencari Sasuke dan membawanya pulang. Kemudian Yamato memimpin tim 7 untuk melaksanakan misi tersebut. Nah, saat di perjalanan, Naruto dan Sai tidak bisa bekerja sama satu sama lain.
Sehingga Yamato mengancam akan mengurung mereka agar bisa akrab satu sama lain. Saat di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Di suatu sisi, Sakura melihat buku gambar Sai yang belum selesai, dan kemudian Sakura bertanya siapa orang yang ada di gambar tersebut, dan kemudian Sai menjawab kalau orang itu adalah kakaknya. Setelah itu, mereka memulai misinya untuk pergi ke jembatan Tenchi dengan Yamato menyamar sebagai Sasori untuk menemui mata-mata dari Akatsuki, yaitu Kabuto. Dia adalah bawahan dari Orochimaru sekaligus ninja pelarian dari desa Konoha. Dan kemudian, mereka merancang strategi untuk menemui Kabuto. Strategi itu gagal karena Kabuto telah mengetahui rencana mereka dan secara tiba-tiba muncul Orochimaru. Kemudian Naruto dengan amarahnya bertanya kepada Orochimaru di mana keberadaan Sasuke. Akan tetapi, Orochimaru membuat Naruto marah dan Orochimaru meminta Naruto untuk pergi karena Sasuke tidak mau menemuinya. Kemudian Orochimaru juga bilang kepada Naruto kalau Sasuke akan menjadi tumbal untuk menggantikan tubuhnya. Perkataan itu membuat marah Naruto, sampai akhirnya Naruto berubah menjadi mode Kyuubi berekor 4. Setelah itu, Naruto menyerang Orochimaru habis-habisan dan membuat jembatan Tenchi hancur. Nah di sini, Naruto kehilangan kesadarannya dan Naruto tidak bisa membedakan lawan atau kawan. Di sisi lain, saya melihat pertarungan antara Naruto dan Orochimaru dari jarak kejauhan. Setelah itu, kita diperlihatkan pertarungan dahsyat di mana Naruto dalam mode Kyuubi berekor 4 melawan Orochimaru dengan seluruh kekuatannya. Pada saat terakhir, Orochimaru melancarkan serangan kepada Naruto yang di mana sebuah pedang muncul dari lidahnya dan membuat Naruto terpojok sampai ke tempat jembatan Tenchi yang di mana Yamato dan Sakura bertarung dengan Kabuto. Dan setelah itu, Kabuto membawa Orochimaru kabur karena Orochimaru telah kehabisan cakranya sampai tidak bisa bergerak. Kemudian, Yamato membuat klon dirinya untuk mengejar Kabuto dan Orochimaru. Kejadian tidak terduga kembali terulang di mana Naruto dalam mode Kyuubi-nya menyerang Sakura. Nah, kenapa Naruto menyerang Sakura? Karena pada saat mode Kyuubi-nya, Naruto tidak sadarkan diri dan yang menggerakkan tubuhnya adalah Kyuubi yang berada dalam tubuh Naruto. Setelah itu, Yamato berusaha keras untuk menyegel Kyuubi Naruto. Kemudian Yamato dan Sakura terkejut kepada Naruto karena luka yang ada di badannya sembuh seketika setelah menjadi Kyuubi. Setelah itu, Naruto tersadar dan kebingungan kenapa jembatan dan daerah di sini telah hancur. Yamato kemudian menjelaskan kalau dirinya lah yang membuat kerusakan besar di tempat tersebut. Yamato juga memberitahu Naruto kalau dalam mode Kyuubi-nya, dia hampir membunuh Sakura. Setelah itu, mereka beristirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanannya untuk mencari Sasuke. Beberapa saat kemudian, klon dari Yamato telah menemukan tempat persinggahan dari Orochimaru. Di sisi lain, Sai ditawari oleh Kabuto untuk menjadi bawahan dari Orochimaru dan memberikan surat kepada Orochimaru, di mana surat itu berasal dari Danzo dan tujuan utama Sai ikut ke misi tersebut adalah membunuh Sasuke. Akan tetapi, Sai menolak tawaran tersebut karena setelah ia melihat kesungguhan dari Naruto dalam mencari temannya, yaitu Sasuke. Kemudian Yamato, Sakura, dan Naruto bertemu dengan Sai di suatu tempat. Dan setelah itu, mereka melanjutkan misi tersebut untuk mencari Sasuke. Sampai di tempat tersebut, mereka mencurigai Sai dan secara tiba-tiba, Kabuto datang dan ingin membawa Sai pergi. Akan tetapi, Yamato, Sakura, dan Naruto berusaha keras melawan Kabuto. Pada akhirnya, Sai yang dulunya berpihak kepada Kabuto sekarang membekuk Kabuto dan menyerahkannya kepada Yamato. Karena ia ingin melihat keteguhan dari Naruto setelah bertemu dengan Sasuke. Setelah itu, mereka mulai mencari Sasuke. Mereka membuka setiap ruangan yang ada pada tempat tersebut. Dan secara tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan di mana Sai sudah duluan bertemu dengan Sasuke yang kemudian Sakura dan Naruto menuju ke tempat tersebut yang kemudian disusul Yamato. Kemudian Naruto dan Sakura terkejut setelah melihat Sasuke yang berubah dan berbeda pada saat kecilnya. Dan secara tiba-tiba, Sasuke ingin membunuh Naruto, akan tetapi Sai dengan sigap menghentikan Sasuke. Yamato juga ingin menangkap Sasuke, akan tetapi Sasuke cukup kuat. Pada akhirnya, Sasuke ingin menghabisi mereka dengan jurusnya, akan tetapi datang Orochimaru yang menghentikan Sasuke yang kemudian mereka menghilang. Misi pun berakhir tanpa bisa membawa Sasuke pulang. Dan kemudian, Naruto berniat untuk menjadi lebih kuat dan suatu saat akan membawa Sasuke pulang ke Konoha. Setelah kepulangan dari misi tersebut, Naruto meminta Kakashi dan Yamato untuk melatihnya agar menjadi lebih kuat.
Kemudian Kakashi mengajari Naruto untuk memanipulasi cakra miliknya, di mana Naruto menggunakan mode ekstrim karena dia menggunakan Taiju Kage Bunshin dan itu cocok dengan keadaan Naruto yang sekarang. Pelatihan pertama Naruto yaitu dia harus bisa memotong daun dengan cakranya. Kemudian dia harus memotong air terjun, dan selanjutnya Naruto harus menyempurnakan jurus Rasengan di level selanjutnya dengan memasukkan cakra angin pada jurusnya. Pelatihan itu pun dilakukan Naruto berhari-hari. Di sisi lain, Tsunade menginstruksikan untuk mencari anggota Akatsuki yang telah menyelinap di area desa Konoha. Kemudian Tsunade mengirim Asuma dan juga Shikamaru ditambah 2 Chunin yaitu Izumo dan Kotetsu. Setelah itu, mereka memulai mencari anggota Akatsuki tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan kedua anggota Akatsuki tersebut yaitu Hidan dan Kakuzu. Dan setelah itu, terjadi pertarungan antara kelompok Asuma dan anggota Akatsuki, yang dimana Hidan mempunyai kekuatan yang cukup aneh karena dia bisa melukai musuhnya dengan menusuk dirinya sendiri dengan syarat dia harus menjilat darah dari musuhnya. Yang ditambah, dia tidak bisa mati meskipun kepalanya terpenggal. Akibat jurus dari Hidan, Asuma terluka parah. Beruntungnya, Ino dan Choji tiba untuk membantu mereka. Tetapi, kedatangan mereka terlambat karena Asuma hampir mati. Sesaat sebelum kematiannya, Asuma memberitahu kalau Kurenai telah mengandung anaknya, maka dari itu, mereka disuruh untuk menjaganya. Kemudian Asuma meminta Shikamaru untuk menyalakan rokok di mulut Asuma untuk terakhir kalinya sambil menangis di tengah derasnya hujan. Hal itu membuat Shikamaru, Ino, dan juga Choji bersedih atas meninggalnya gurunya, yaitu Asuma. Beberapa hari kemudian, Shikamaru meminta Hokage kelima untuk memberi misi untuk menangkap kedua anggota Akatsuki yang telah menyelinap di desa, dan itu semata-mata untuk membalaskan dendamnya kepada Hidan. Tsunade menyetujui permintaan dari Shikamaru dengan syarat Kakashi harus ikut dengannya. Setelah itu, mereka memulai misinya. Dan setelah itu, Shikamaru menjelaskan tentang rencana yang sudah diatur untuk membunuh kedua Akatsuki tersebut. Lalu setelah menjelaskan rencananya, mereka mulai mencari kedua anggota Akatsuki tersebut, yang kemudian mereka bertemu di dekat hutan milik keluarga Nara. Lalu, mereka melakukan sesuai dengan rencana di mana Shikamaru memancing Hidan ke tempat yang telah disiapkan olehnya. Sedangkan Kakashi, Ino, dan juga Choji melawan Kakuzu. Kita mulai dulu dengan pertarungan Shikamaru, di mana Shikamaru sudah menyiapkan jebakan untuk membunuh Hidan. Pertarungan mereka cukup singkat karena rencana yang dipikirkan Shikamaru berjalan dengan lancar. Pada saat terakhir, Shikamaru mengaktifkan jebakan yang telah ia siapkan, di mana jebakan itu untuk mengubur Hidan hidup-hidup, karena itu adalah satu-satunya cara untuk membunuh Hidan. Di sisi lain, Kakashi, Ino, dan juga Choji habis-habisan bertarung dengan Kakuzu. Dan kita diperlihatkan Kakuzu menciptakan 4 monster yang sangat kuat. Padahal, satu monster saja bisa membuat mereka kewalahan, apalagi 4 monster yang ia ciptakan dari tubuhnya, di mana monster tersebut memiliki jantung sendiri-sendiri. Dan kemudian, Kakuzu memberitahu mereka kalau mereka ingin membunuhnya, maka mereka harus membunuh keempat monster yang ia ciptakan. Beberapa saat kemudian, Kakashi menemukan cara untuk membunuh monster yang diciptakan oleh Kakuzu dengan cara menghancurkan semua jantung yang berada dalam tubuh monster tersebut. Akan tetapi, atas usaha keras Kakashi hanya bisa menghancurkan 2 dari 5 jantung yang dimiliki oleh Kakuzu. Kemudian Kakashi, Ino, dan juga Choji kewalahan. Dan secara tiba-tiba, datang tim 7 untuk membantu mereka. Sai dan Sakura diperintahkan untuk pergi membantu Shikamaru, sedangkan Naruto dan Yamato membantu Kakashi. Kemudian Kakashi menjelaskan cara untuk mengalahkan Kakuzu. Sesaat setelah mendengar itu, kemudian mereka berusaha untuk menghancurkan semua jantung yang dimiliki oleh Kakuzu. Pada saat terakhir, Naruto menggunakan jurus barunya yaitu Rasengan Shuriken yang ia pelajari selama berhari-hari bersama dengan Yamato dan Kakashi, di mana jurus itu berhasil menghancurkan semua jantung milik Kakuzu dan itu membuatnya mati. Akan tetapi, setelah menggunakan jurus tersebut, Naruto kelelahan karena jurus itu menguras semua cakranya. Setelah itu, mereka membawa jasad dari Kakuzu untuk diotopsi, sedangkan Shikamaru menguburkan jenazah dari Hidan. Dan semua pertarungan itu dimenangkan oleh pihak Konoha. Nah, untuk di part ini ditutup dengan kesedihan yang mendalam bagi murid Asuma, terutama Shikamaru. Nah, pada part ketiga kali ini, diperlihatkan Sasuke yang sedang latihan di mana dia bisa menghabisi semua orang yang menyerangnya. Meskipun begitu, Sasuke tidak membunuh para ninja tersebut,
karena Sasuke memiliki belas kasihan. Dan orang yang ingin ia bunuh bukanlah mereka, melainkan kakaknya sendiri, yaitu Uchiha Itachi. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Orochimaru yang berbicara kepada Kabuto kalau dirinya sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Kemudian Kabuto pergi keluar untuk mengambil obat untuk menenangkan Orochimaru. Dan secara tiba-tiba, Sasuke menjebol dan menyerang Orochimaru dengan melapisi pedangnya menggunakan cakra Chidorinya. Orochimaru kaget melihat Sasuke yang menyerang, dan kemudian ia bertanya kepada Sasuke, "Kenapa kau menyerangku?" Sasuke pun menjawab kalau dirinya sudah tidak bisa mempelajari apapun darinya, karena Orochimaru sudah tidak terlalu kuat lagi baginya. Kemudian, tanpa sepatah kata apapun, Sasuke menyerangnya lagi. Sampai akhirnya, Orochimaru menunjukkan wujud aslinya, yaitu ular putih. Sasuke pun akhirnya kewalahan dan menggunakan mode juteinya untuk melawan Orochimaru. Pertarungan mereka sangat sengit sampai akhirnya Orochimaru menggunakan jutsu untuk mengambil tubuh Sasuke. Jutsu tersebut sangatlah unik di mana jutsu itu membuat Sasuke dalam mode juteinya kewalahan, akan tetapi jutsu yang dipakai oleh Orochimaru bisa dikalahkan dengan mata Sharingan milik Sasuke. Jutsu Orochimaru juga pernah dipakai untuk melawan Itachi, akan tetapi jutsu itu gagal karena Itachi mempunyai mata Sharingan yang cukup kuat. Pada akhirnya, Sasuke bisa keluar dari genjutsu milik Orochimaru dan mengalahkannya. Setelah mengalahkan Orochimaru, Sasuke ingin membentuk suatu tim untuk membantunya mencari Uchiha Itachi. Yang kemudian, dia membebaskan Suigetsu yang menjadi eksperimen dari Orochimaru. Suigetsu adalah eksperimen dari Orochimaru, akibatnya Suigetsu bisa merubah dirinya menjadi air atau bisa disebut memiliki elemen air. Akan tetapi, Suigetsu meminta syarat kepada Sasuke, di mana Sasuke harus mengambilkan pedang legendaris milik Zabuza. Pedang itu bernama Kubi Kiribochou. Kemudian Sasuke menerima tawaran tersebut, di mana Sasuke akan mengambil pedang itu saat di perjalanannya dan kemudian mengambilnya bersama Suigetsu. Kemudian Sasuke menginginkan Jugo untuk menjadi timnya. Akan tetapi, Suigetsu menolaknya karena Jugo adalah orang yang sangat arogan dan tidak terkendali. Lalu Suigetsu mengatakan kalau Jugo hanya menaati Kimimaro karena Kimimaro adalah orang yang bisa menghentikannya tanpa terluka sedikit pun. Setelah itu, Sasuke tidak menggubris perkataan dari Suigetsu dan melanjutkan perjalanannya untuk membebaskan Jugo, yang dimana Jugo berada dalam sebuah penjara yang dibuat Orochimaru. Saat setelah sampai di sana, mereka dihadang oleh seorang gadis penjaga yang bernama Karin. Kemudian Sasuke ingin membebaskan semua tahanan di sana, akan tetapi Karin menolaknya karena ini adalah penjara Orochimaru. Kemudian Karin mengatakan itu bisa membuat Orochimaru marah. Akan tetapi, Sasuke tidak menggubrisnya dan masuk ke dalam. Di sisi lain, Suigetsu menjelaskan kepada Karin kalau Orochimaru telah terbunuh oleh Sasuke. Itu pun membuat Karin kaget dan senang, karena dirinya bisa keluar dari penjara tersebut. Setelah itu, Sasuke dan Suigetsu menemui Jugo dan kemudian mengajaknya bergabung. Akan tetapi, Jugo menolak tawaran tersebut karena kalau dirinya bergabung, nanti pasti akan membuat masalah. Alasannya karena Jugo tidak ingin membunuh orang lagi. Dan secara tiba-tiba, Jugo menyerang Sasuke. Akan tetapi, Sasuke menggunakan mode Joteinya untuk menahan serangan dari Jugo. Kemudian Suigetsu datang dan menyerang Jugo. Akan tetapi, Sasuke menghentikan mereka dengan ular putih dan menyuruh mereka berhenti. Sesaat setelah itu, Jugo ketakutan karena hanya Kimimaro lah yang bisa menghentikan hasratnya. Sasuke kemudian memberitahu bahwa Kimimaro sudah tewas demi kepentingannya. Dan akhirnya, Jugo bergabung dengan tim Sasuke. Dan setelah itu, Karin juga ikut dalam tim Sasuke sebagai penyembuh jika terjadi luka pada Sasuke, di mana Karin memiliki jenis penyembuhan yang cukup hebat. Dengan cara menggigit bagian tubuh Karin, maka orang tersebut akan sembuh. Tetapi akibatnya, cakra milik Karin berkurang. Setelah itu, tim Sasuke lengkap dan kemudian Sasuke menjelaskan tujuan tim yang dibentuknya untuk mencari keberadaan Itachi dan membunuhnya. Kemudian, Sasuke menamai tim itu dengan nama Tim Hebi yang artinya ular. Lalu, mereka mengungkapkan impiannya masing-masing di mana Sasuke ingin membunuh kakaknya. Sedangkan Suigetsu ingin mengambil pedang milik Kisame, yaitu pedang Samehada. Dan Jugo hanya ingin melihat seberapa kuat Sasuke ke depannya. Sedangkan Karin hanya ingin berada di sisi Sasuke untuk selamanya. Di sisi lain, tepatnya di desa Konoha, Naruto mendengar informasi bahwa Orochimaru telah terbunuh oleh Sasuke. Yang kemudian, Naruto juga berniat untuk bertemu dengan Itachi untuk mengetahui tentang Sasuke.
Di tempat lain, kita diperlihatkan kedua anggota Akatsuki yang sedang berada di sisi tebing, yaitu Uchiha Itachi dan Kisame Hoshigawa, di mana mereka sedang memandangi hujan. Kemudian Itachi berkata, nampaknya akan terjadi badai. Nah, kata yang diucapkan Itachi sangat misterius. Di tempat lain, tepatnya di markas Akatsuki, semua anggota berkumpul untuk merumuskan masalah, di mana masalah itu untuk membereskan Naruto. Karena ketua dari Akatsuki melihat kalau shinobi dari desa Konoha adalah ancaman serius bagi organisasi Akatsuki. Yang kemudian, ketua Akatsuki meminta anggotanya untuk bergerak secara berkelompok untuk menghindari kejadian Kakuzu dan Hidan tidak terulang kembali. Di sisi lain, Naruto bersama timnya diberi misi untuk menangkap Uchiha Itachi. Misi itu sudah diharapkan oleh Naruto untuk membunuh Itachi dan kemudian mengetahui tentang Sasuke. Kemudian Tsunade membentuk sebuah tim. Tim itu beranggotakan 8 orang, yaitu Kakashi, Yamato, Naruto, Sai, Kiba, Shino, dan Hinata. Banyaknya anggota dalam tim tersebut tak lain karena kekuatan Itachi yang sangat kuat ditambah mata Sharingan-nya yang sangat mengerikan. Dan setelah itu, mereka memulai misinya. Di pihak lain, di saat perjalanannya, Sasuke dan timnya bertemu dengan Deidara yang sedang lewat. Kemudian Sasuke bertanya kepada Deidara tentang keberadaan Itachi. Akan tetapi, Deidara tidak memberitahunya, karena Deidara tahu tujuan Sasuke untuk membunuh Itachi. Kemudian Sasuke memaksa Deidara untuk memberitahu tentang keberadaan Itachi. Pertarungan mereka sangat singkat karena Deidara sedang dalam keadaan tidak fit. Dan pada akhirnya, Deidara menggunakan jurus andalannya untuk membunuh Sasuke. Jurus tersebut adalah meledakkan dirinya sendiri, di mana ledakan itu mempunyai jangkauan yang cukup jauh dan diharapkan bisa membunuh Sasuke. Akan tetapi, ledakan tersebut tidak berhasil membunuh Sasuke karena yang terkena ledakan tersebut hanyalah genjutsu dari Sasuke. Nah, di sini, kematian Deidara bisa dibilang sia-sia. Di sisi lain, Naruto bertemu dengan Kabuto yang tidak disangka-sangka. Kabuto memberitahu informasi kalau tidak lama lagi akan terjadi perang dunia. Dan Kabuto juga memperlihatkan wujudnya yang sudah berubah, di mana Kabuto sudah menginstruksikan tubuhnya dengan Orochimaru, atau bisa dibilang Kabuto setengah Orochimaru. Di sisi lain, tepatnya di desa Konoha, Tsunade memberi misi rahasia kepada Jiraiya. Misi tersebut untuk memata-matai anggota Akatsuki, yang menurut kabar, markas anggota Akatsuki berada di desa Amigakure. Kenapa Tsunade mengirim Jiraiya sendirian? Karena shinobi lainnya sedang melaksanakan misi, dan Jiraiya lah yang tepat untuk memata-matai organisasi Akatsuki. Sesaat setelah itu, Jiraiya pergi ke Amigakure, dan setelah sampai di sana, Jiraiya bertemu dengan muridnya yaitu Konan, di mana dulunya Jiraiya mempunyai 3 murid yaitu Yahiko, Nagato, dan Konan. Akan tetapi, Jiraiya kaget karena Konan adalah salah satu anggota Akatsuki yang sedang ia mata-matai. Dan Konan juga memperlihatkan kalau dirinya sudah kuat, dan dia juga bisa mengubah dirinya menjadi kertas. Pertarungan mereka cukup singkat dan secara tiba-tiba muncul Pain. Pain adalah pimpinan organisasi Akatsuki. Jiraiya pun kaget melihat penampilan Pain karena dia mirip Nagato. Dan setelah itu, Pain tanpa sepatah kata apapun menyerang Jiraiya, di mana Pain menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil hewan. Yang kemudian, hewan buas yang dipanggil Pain datang untuk menyerang Jiraiya secara bersamaan. Jiraiya kebingungan dan terus menghindar dari serangan hewan buas tersebut. Dan secara tiba-tiba, muncul 2 Pain lagi. Yang kemudian, ketiga Pain menyerang Jiraiya sampai akhirnya Jiraiya memanggil katak dari gunung Miyoboko yaitu Fukashaku dan Shima untuk membantunya. Dan Jiraiya juga menggunakan mode Saninnya. Setelah itu, Jiraiya mengeluarkan semua tekniknya, akan tetapi semua serangannya tidak membuat luka terhadap Pain. Dan Jiraiya pun berpikir Pain hanya mendapatkan luka jika dia diserang langsung atau menggunakan senjutsu. Kemudian Jiraiya menyimpulkan kalau ketiga Pain bisa meminimalisir titik buta dengan menggunakan matanya. Yang kemudian, mata mereka terhubung satu sama lain. Mata tersebut adalah mata yang sama milik Rikudo Sennin yaitu Rinnegan. Jiraiya hampir kewalahan, akan tetapi Jiraiya berhasil mengalahkan 2 dari ketiga Pain yang ada, dan Jiraiya juga telah mengambil jasad Pain yang ia kalahkan. Beberapa saat kemudian, muncul lagi Pain yang menyerang Jiraiya. Mereka berjumlah 6 orang dan mereka adalah Pain. Dan salah satu dari mereka mirip dengan Yahiko. Setelah itu, ke-6 Pain tersebut menyerang Jiraiya secara bersamaan. Dan kemudian, Jiraiya mengingat mereka adalah para shinobi yang menyerangnya pada saat di desa Amigakure. Dan setelah itu, Jiraiya berhasil memojokkan salah satu dari Pain, namun akibatnya, Jiraiya terluka parah.
Dan kemudian, keenam Pain menancapkan batangan ke tubuh Jiraiya dan membuat Jiraiya tidak bisa bergerak. Akan tetapi, sesaat sebelum kematiannya, Jiraiya menuliskan informasi tentang Pain dalam bentuk kode yang ia tuliskan dalam tubuh Fukashaku dan kemudian menyuruhnya kembali ke Konoha. Dan pada saat terakhir, Pain mengakhiri Jiraiya dan membuat Jiraiya tenggelam ke laut. Jiraiya merasa senang karena dia telah berhasil menyelesaikan novelnya, di mana novelnya mirip dengan kehidupan Naruto. Dan itu membuatnya senang karena ramalan dari petapa katak ternyata benar, di mana suatu saat Naruto akan mengubah dunia shinobi. Pada part kali ini, Naruto sedang menjalankan misinya untuk membunuh Itachi, di mana Naruto belum mengetahui kalau Jiraiya telah tewas dalam pertempuran. Di sisi lain, Naruto dan rekan-rekannya mengandalkan Kage Bunshin Naruto atau biasa dikenal dengan jurus 1000 bayangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keberadaan dari Uchiha Itachi. Beberapa saat kemudian, salah satu dari bayangan Naruto bertemu dengan Sasuke, di mana Sasuke langsung menebas bayangan Naruto menggunakan Chidorinya. Nah, bayangan Naruto ini berhubungan satu sama lain, akibatnya Naruto yang asli bisa mengetahui keberadaan dari Sasuke melalui bayangannya. Kemudian Naruto meminta Hinata untuk menggunakan Byakugan-nya untuk melacak Sasuke. Akan tetapi, saat di perjalanan, mereka dihadang oleh anggota Akatsuki, di mana anggota Akatsuki tersebut mengenalkan dirinya yang bernama Tobi. Dia adalah orang misterius dan konyol, dan dia memakai topeng melingkar bermata satu. Naruto yang sedang terburu-buru langsung menyerang Tobi dengan rasengannya. Akan tetapi, Tobi tidak terkena serangan dari Naruto, dan entah mengapa jika menyerang Tobi itu rasanya seperti tembus. Lalu mereka berpikir kalau Tobi mempunyai jurus untuk berteleportasi. Di sisi lain, Sasuke dan rekannya mengetahui keberadaan dari Uchiha Itachi yang kemudian Sasuke memerintah rekannya untuk tidak ikut campur, karena ini adalah urusannya. Sesaat setelah itu, Sasuke pergi ke tempat Itachi, di mana Itachi sudah menunggu Sasuke untuk bertarung. Kemudian mereka berbicara satu sama lain, dan tak lama setelah itu, Sasuke melancarkan serangan ke Itachi dengan shurikennya. Akan tetapi, Itachi mengimbanginya. Sesaat setelah itu, Sasuke berhasil menghentikan Itachi dan kemudian menusuknya. Akan tetapi, itu hanya genjutsu dari Itachi. Namun Sasuke juga mengantisipasi hal tersebut dan kemudian menusuk Itachi yang sedang duduk dari belakang. Sesaat setelah itu, Itachi bercerita tentang pengguna Mangekyo Sharingan yang ketiga, yaitu Uchiha Madara, yang ternyata guru dari Itachi. Itachi juga mengatakan bahwa pada malam pembantaian klan Uchiha, dia juga dibantu oleh Madara. Madara adalah sosok pemimpin di balik layar dari organisasi Akatsuki. Itachi menceritakan bahwa Madara Uchiha telah mempunyai kekuatan Mangekyo yang sempurna setelah mengambil bola mata dari adiknya sendiri. Itachi pun juga memberitahukan kepada Sasuke bahwa ia ingin mengambil bola matanya untuk menyempurnakan Mangekyo Sharingan-nya. Sesaat setelah itu, Itachi menggunakan jurus Tsukiyomi kepada Sasuke. Tsukiyomi adalah sebuah genjutsu di mana sang pengguna bisa mengendalikan musuhnya seperti yang dia inginkan. Di mana genjutsu tersebut, Itachi sedang memojokkan Sasuke sampai Sasuke tidak berkutik, dan sampai akhirnya Itachi berhasil mengambil mata Sasuke. Akan tetapi, Tsukiyomi milik Itachi berhasil dipatahkan Sasuke dengan segel kutukan milik Orochimaru. Di saat itu, Sasuke memanfaatkan keadaan di mana penglihatan Itachi yang sedang kabur, yang kemudian menyerangnya menggunakan shuriken. Shuriken Sasuke berhasil melukai Itachi. Setelah itu, Sasuke menyerangnya lagi dengan jurus apinya, akan tetapi Itachi menghindarinya. Sasuke pun sigap dan menggunakan Chidorinya, sampai akhirnya Chidori Sasuke menjebol atap tempat tersebut. Sesaat setelah itu, Itachi menggunakan jutsu apinya untuk mengimbangi Sasuke. Akan tetapi, Itachi menambah daya gedor apinya menggunakan Amaterasu yang membuat api milik Sasuke menghilang. Amaterasu adalah api hitam yang digunakan pengguna melalui Sharingan tipe lanjut atau bisa disebut Mangekyo Sharingan, yang menurut kabar, api hitam itu tidak bisa dipadamkan meskipun penggunanya telah mati. Beberapa saat kemudian, Itachi menggunakan Amaterasu lagi dan Itachi pun berhasil mengenai sayap dari Jotei Sasuke. Namun Sasuke berhasil lolos dari serangan tersebut dengan menggunakan jurus milik Orochimaru. Setelah itu, Sasuke menggunakan jurus api untuk menyerang Itachi, akan tetapi itu hanya akal-akalannya saja karena api tersebut ia arahkan ke langit untuk menimbulkan awan. Kemudian Sasuke menggunakan jurus Chidori tingkat lanjut yaitu Kirin untuk menghabisi Itachi. Jurus tersebut sangat dahsyat dan mengakibatkan bangunan tersebut roboh. Akan tetapi,
Itachi masih hidup meskipun dia terluka parah. Sasuke pun tampak terkejut karena dia sudah kehabisan cakra, ditambah dia sudah mengeluarkan semua jutsunya ke Itachi. Di sisi lain, Itachi mengeluarkan jurus andalannya yaitu Susanoo. Susanoo adalah sebuah makhluk yang tercipta dari cakra sang pengguna, di mana makhluk tersebut mengelilingi sang pengguna dan bisa digunakan untuk bertarung. Kemampuan ini adalah yang paling kuat bagi mereka yang memiliki mata mengekyu Sharingan, dan bahkan teknik ini merupakan teknik yang paling langka untuk dikuasai. Sasuke yang melihat itu cukup kesal dan mencoba menyerangnya, akan tetapi itu semua gagal, dan sampai akhirnya Sasuke terbayang-bayang Orochimaru yang kemudian ular putih berkepala 8 muncul dari dalam tubuh Sasuke, dan ternyata itu adalah Orochimaru. Yang kemudian, Itachi dalam bentuk Susanoo-nya memenggal ketujuh kepala dari ular tersebut. Dan di kepala terakhir, Orochimaru keluar. Tapi tak lama kemudian, Itachi menyerang menggunakan pedang Tosuka Blade, di mana pedang tersebut berfungsi untuk menyegel. Dan pada akhirnya, Itachi berhasil menyegel Orochimaru dari tubuh Sasuke. Sesaat setelah itu, Itachi memojokkan Sasuke, di mana Itachi hampir sekarat. Kemudian Itachi mati karena penyakitnya sendiri. Di sisi lain, Zetsu menyampaikan kepada Tobi bahwa di pertarungan Itachi dan Sasuke, Sasuke telah memenangkan pertarungan. Yang kemudian, sesaat sebelum Tobi menghilang, Kakashi kaget melihat bahwa Tobi memiliki mata Sharingan. Sesaat setelah itu, tim Kakashi menuju tempat pertarungan Sasuke dan mereka terhalang oleh Amaterasu milik Itachi. Akan tetapi, Yamato berhasil membuka jalan menggunakan jutsunya. Akan tetapi, mereka terlambat karena Tobi dan Zetsu telah membawa mereka berdua. Sesaat setelah pertempuran mereka berakhir, jasad Itachi dibawa oleh Zetsu, sedangkan Sasuke dibawa oleh Tobi ke tempat persembunyiannya. Dan setelah itu, Sasuke terbangun dari pingsannya dan dia sedang kebingungan. Setelah itu, Sasuke mendengar suara dari kegelapan dan suara itu ternyata dari Tobi. Nah, Tobi di sini tidak bersifat konyol seperti biasanya. Kemudian Tobi membuka setengah topengnya yang selama ini menjadi misteri. Sebelum topeng terbuka sepenuhnya, Sasuke melihat mata Sharingan milik Tobi dan itu membuatnya terkejut sampai akhirnya ia tidak sengaja memakai Amaterasu. Sasuke pun nampak kebingungan karena dirinya menggunakan jurus tersebut, di mana jurus tersebut ia arahkan ke tangan Tobi tanpa sisa. Anehnya, Tobi muncul lagi dari kegelapan tanpa luka sedikit pun. Padahal, Amaterasu bisa menghanguskan tangannya. Setelah itu, Sasuke bertanya kepada Tobi kenapa dirinya bisa mengeluarkan Amaterasu. Tobi pun menjelaskan kepada Sasuke kalau sesaat sebelum kematian Itachi, Itachi memberikan seluruh jurusnya kepada Sasuke, ditambah Itachi memberikan seluruh jurusnya untuk melindungi Sasuke. Dan kemudian, Tobi juga menjelaskan tentang kebenaran dari Uchiha Itachi, di mana Itachi menjadi pengkhianat desa dan menjadi Akatsuki agar perang antara klan Uchiha dan Konoha tidak terjadi. Dan itu pun membuat Sasuke kaget. Dan setelah itu, akhirnya Tobi pun menceritakan kisah masa lalunya tentang berdirinya desa Konohagakure, di mana kekalahannya dengan Hokage pertama dan alasan mengapa Itachi membunuh semua anggota klan Uchiha. Sebenarnya, desa Konohagakure adalah desa hasil pergabungan dan gencatan senjata antara klan Uchiha dan juga klan Senju. Setelah terbentuknya Konohagakure, Madara ingin melakukan pemberontakan terhadap klan Senju yang saat itu menguasai pemerintahan. Kemudian Madara mengajak sesama klan Uchiha untuk melakukan pemberontakan, tapi mereka lebih cinta perdamaian dan menolak ajakan Madara. Madara pun pergi dan melawan Hokage pertama sendirian, akan tetapi ia kalah. Setelah itu, Tobi menjelaskan kronologi masa lalu Itachi yang membunuh klan Uchiha karena diberi misi oleh petinggi Konoha, yang dimana Itachi dihadapkan oleh pilihan-pilihan mengerikan, dan pada saat itulah Itachi akhirnya memilih membantai seluruh klan Uchiha. Tapi, ia tidak bisa membunuh adiknya sendiri. Sesaat setelah itu, Tobi mengajak Sasuke untuk bergabung dengan Akatsuki. Dan kemudian, Tobi memberi misi untuk menangkap biju berekor 8 atau bisa dikenal dengan Hachibi. Di sisi lain, tim Kakashi yang tidak bisa melacak keberadaan dari Sasuke kemudian kembali ke desa Konoha. Dan bisa dikatakan, misi tersebut gagal dan tidak mendapatkan informasi apapun mengenai Sasuke maupun Uchiha Itachi. Pada part kali ini, Fukasaku telah tiba di Konoha. Di sisi lain, tim Kakashi juga sudah kembali dari misinya.
Kita pun diperlihatkan Sasuke sudah bergabung dengan Akatsuki di bawah kepemimpinan dari Tobi. Ia pun mendapatkan misi untuk menangkap salah satu Jinchuriki, tepatnya Jinchuriki berekor 8 atau bisa disebut dengan Hachibi. Sementara itu, Akatsuki lain sedang menyiapkan untuk memburu Naruto. Sasuke dan temannya langsung menuju ke desa Kumogakure, dan mereka pun mencari informasi mengenai Hachibi. Mereka mendapatkan informasi bahwa Hachibi memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 7 pedang dan pundaknya bertulis Tetsu yang artinya besi. Tak lama kemudian, mereka mengetahui Hachibi dan kemudian mereka bertarung. Sasuke tampak meremehkan Hachibi dan itu membuat timnya kewalahan. Pertarungan mereka menjadi serius sampai akhirnya Hachibi bisa membuat Sasuke terpojok. Lagi dan lagi, Sasuke terkena serangan dari Hachibi dan itu membuatnya terluka parah. Hachibi pun memutuskan untuk menghabisi Sasuke sehingga ia pun mengeluarkan biju berekor 8 di mana monster tersebut bentuknya seperti gurita berkepala banteng. Bentuk monster tersebut membuat mereka tercengang dan memutuskan untuk melarikan diri. Sementara, Suigetsu mencegah Hachibi agar temannya bisa kabur. Tetapi Suigetsu tidak mengira kalau Hachibi memiliki kekuatan besar di mana biju dama Hachibi membuat ledakan besar yang mengakibatkan Suigetsu meleleh. Sasuke yang melihat itu langsung menggunakan Amaterasunya kepada Hachibi. Api hitam tersebut membuat Hachibi kesakitan dan salah satu tentakel yang terkena Amaterasu mengenai tubuh Karin. Sasuke pun memaksa mata Sharingan-nya untuk menghilangkan api hitam dari tubuh Karin. Akibatnya, performa mata dari Sasuke pun menurun. Akan tetapi, mereka berhasil membawa Jinchuriki Hachibi yang kemudian mereka menemui Tobi. Perjanjian antara Tobi dan Sasuke telah selesai, yang kemudian Sasuke bertujuan untuk menghancurkan para petinggi Konoha. Di sisi lain, saat mereka sedang beristirahat, ia didatangi oleh pasukan dari desa Kumogakure yang dikirimkan Raikage untuk menyelamatkan adiknya yaitu Killer Bee. Sedangkan Tobi membawa Hachibi ke markas Akatsuki untuk menyegalnya. Dan ternyata, Hachibi yang ditangkap oleh Sasuke adalah Bunshin dari Hachibi. Sementara, Pain dan juga Konan bersiap-siap menuju Konoha untuk memburu Naruto. Di sisi lain, Tsunade meminta Naruto untuk menemuinya di mansion Hokage. Naruto tampak kebingungan karena di saat ia menuju ke sana, dia bertemu dengan Gamakichi. Saat sampai di mansion, ia pun terkejut karena Fukasaku memberitahu Naruto kalau Jiraiya telah tewas dalam pertarungan melawan Pain. Hal tersebut membuat Naruto sangat syok. Akhirnya, Naruto pun meninggalkan mansion dengan rasa kecewa. Ia pun merasa sedih karena Jiraiya sudah ia anggap sebagai teman sekaligus guru yang ia banggakan. Selama 2 hari berselang, Naruto masih kecewa sampai akhirnya guru Iruka menenangkan Naruto. Di sisi lain, Tsunade meminta Shikamaru untuk memecahkan kode dari Jiraiya. Sementara itu, Tsunade meminta Shizune untuk mengotopsi mayat dari Pain. Tujuannya untuk menggali informasi lebih dalam dari Pain melalui mayat yang dibawa Fukasaku. Beberapa hari kemudian, Shikamaru meminta Naruto membantunya untuk memecahkan kode dari Jiraiya, sekaligus Shikamaru menghibur Naruto yang sedang berduka. Shikamaru pun merasakan apa yang dirasakan Naruto karena dulunya ia juga mengalami situasi tersebut. Shikamaru pun langsung memotivasi Naruto dan berkata jika kita terus-terusan bersedih, kita tidak akan bisa melangkah maju seperti guru kita sekarang. Kata-kata tersebut membuat Naruto membuka matanya dan ia memutuskan untuk mengalahkan Pain. Di suatu hari, mereka berhasil memecahkan kode tersebut di mana kode tersebut berbunyi di antara mereka bukanlah yang asli. Kata-kata tersebut masih sulit dimengerti. Sementara Naruto menerima tawaran dari Fukasaku untuk berlatih Sage Mode. Kemudian Naruto menyerahkan semua urusan kode ke Shikamaru, lalu Naruto dan Fukasaku pergi ke Gunung Myoboku. Sebelum memulai latihan, Fukasaku menjelaskan kepada Naruto apa itu jurus Sage Mode. Sage Mode adalah sebuah teknik di mana teknik tersebut sangat kuat, di mana sang pengguna harus bisa menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi cakra. Jika sang pengguna berhasil menguasainya, maka di sekeliling mata mereka terdapat warna kuning, dan itu menandakan sang pengguna telah menguasai Sage Mode. Jurus itu sangat sulit untuk dikuasai karena jurus itu membutuhkan keseimbangan, dan jika sang pengguna gagal, maka ia akan menjadi katak seutuhnya. Naruto berlatih di sana beberapa hari sedikit demi sedikit, dan kemudian Naruto berhasil menguasai Sage Mode tersebut. Tapi jurus itu mempunyai kelemahan di mana sang pengguna jika ingin menggunakan Sage Mode, ia harus diam untuk mengumpulkan aliran alam. Dan itu pun membutuhkan waktu yang sedikit lama. Namun Naruto memiliki cara sendiri untuk mengatasi kelemahan tersebut, di mana ia menggunakan Bunshin-nya untuk menyerap energi alam. Sedangkan Naruto yang asli bisa bertarung. Di sisi lain,
tim autopsi mayat mengidentifikasinya dengan kekuatan Inochin, di mana Inochin menggunakan kekuatannya untuk menggali informasi dari Pain. Singkat cerita, informasi tersebut telah dipecahkan, dan ternyata tubuh Pain adalah sebuah mayat yang dialiri cakra, di mana cakra tersebut terdapat dalam sebuah batangan-batangan yang tertancap dalam mayat tersebut. Jadi mereka menyimpulkan bahwa keenam Pain adalah sebuah mayat yang telah dikendalikan seseorang dari kejauhan. Di pihak lain, Pain sedang masuk ke Konoha di mana mereka sedang mencari keberadaan Naruto sekaligus mengambil jasad dari rekannya agar Konoha tidak bisa mengambil informasi darinya. Keenam Pain tersebut memiliki nama dan jurus masing-masing. Pain keenam bernama Shurado, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan lawan dengan menggunakan barang mekanik. Pain kelima bernama Jigokudo, ia memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan membunuh seseorang. Pain keempat bernama Nigendo, ia memiliki kemampuan yang mirip klan Yamanaka, yaitu ia bisa membaca pikiran orang lain. Pain ketiga bernama Chikusodo, dan ia memiliki kemampuan untuk memanggil hewan Kuchiyose. Lalu Pain kedua yaitu Gakido yang memiliki kemampuan untuk menyerap semua jurus milik lawannya. Pain pertama adalah Tendo. Ia memiliki kemampuan menarik atau menjatuhkan lawan dengan kekuatan Rinnegan. Setelah itu, mereka membuat kekacauan yang sangat besar di mana mereka bertanya kepada shinobi Konoha yang mereka temui dan bertanya tentang keberadaan Naruto, dan jika mereka tidak menjawab, mereka akan dibunuh. Sementara, semua klan di desa termasuk Anbu membantu agar tidak terjadi kerusakan yang sangat parah. Di sisi lain, Pain pertama yaitu Tendo bertemu dengan Kakashi yang kemudian mereka bertarung. Kakashi pun mencari cara untuk mengalahkan Pain, tapi semua rencananya telah gagal dan tidak ada satupun serangan yang melukainya. Kemudian datang bala bantuan yaitu Choji bersama ayahnya, Choza. Kakashi pun langsung merancang strategi untuk mengalahkan Pain. Akan tetapi, rencana tersebut gagal lagi karena Pain mengalahkan mereka dengan jurusnya yaitu Bansho Tenin, di mana jurus itu mengempaskan mereka bertiga. Sampai akhirnya, mereka terluka parah. Namun yang paling terluka parah adalah Kakashi. Sementara itu, Choji diselamatkan oleh ayahnya, akibatnya Choza pingsan terkena serangan dari Pain. Pain yang melihat Kakashi masih hidup langsung melemparkan sebuah paku ke kepala Kakashi. Akan tetapi, Kakashi tidak terkena serangan tersebut karena ia menggunakan kamuinya untuk menghilangkan paku tersebut. Pain pun tidak mengetahui kalau Kakashi masih hidup dari serangan tersebut, kemudian ia pergi begitu saja. Sesaat setelah itu, Kakashi memberitahu Choji untuk menyampaikan informasi mengenai kelemahan dari Pain. Choji pun bergegas menuju tempat Tsunade. Namun ternyata, Pain yang satunya lagi masih hidup, dan ia tidak membiarkan Choji pergi begitu saja. Yang kemudian, ia menembakkan suatu peluru ke arah Choji. Namun, Kakashi mengatasinya dengan kamuinya, akibatnya Kakashi kehabisan cakra dan membuatnya mati. Dan di akhir hayatnya, ia mengenang masa lalunya bersama timnya yaitu Rin, Obito, dan Guru Minato. Di sisi lain, Tsunade menggunakan jutsu pemanggilan hewan untuk memanggil Katsuyu, di mana Tsunade meminta Katsuyu untuk menolong semua penduduk Konoha yang terluka. Setelah itu, Choji datang dan memberi informasi mengenai Pain. Di sisi lain, tim Gai yang sedang menjalankan misinya mempunyai firasat buruk karena Guru Gai melihat burung yang menjauh dari desa Konoha, dan mereka pun memutuskan kembali ke Konoha untuk memastikannya. Tak lama kemudian, Pain Tendo datang ke hadapan Tsunade yang kemudian Pain bertanya kepada Tsunade mengenai keberadaan Naruto. Pain menawarkan kalau Tsunade memberitahu keberadaan Naruto, desa Konoha tidak jadi dihancurkan. Sebaliknya, jika Tsunade tidak memberitahunya, maka Pain akan menghancurkan Konoha. Singkat cerita, Pain yang lainnya mendapatkan informasi dari Shizune tentang keberadaan Naruto. Kemudian, Pain yang lainnya mundur dan Pain yang pertama sedang mempersiapkan jurusnya untuk menghancurkan Konoha. Jurus tersebut bernama Shinra Tensei, di mana jurus itu menghancurkan seluruh wilayah Konoha. Dan di saat itulah, Naruto dan Fukashaku datang ke Konoha. Pada kali ini, suasana Konoha menjadi ricuh akibat Pain yang menggunakan jurusnya untuk menghancurkan desa Konoha. Di lain tempat, Naruto telah datang ke Konoha karena diberitahu kata lainnya bahwa desa Konoha telah diserang oleh Pain. Nah, Naruto bisa datang ke Konoha karena Shima yang berada di desa Konoha. Kemudian Shima menggunakan Kuchiyose untuk mengirim Naruto dan Fukashaku ke Konoha. Di sini Naruto tampak berbeda dengan sebelumnya, di mana Naruto memakai sebuah baju seperti seorang Hokage, ditambah ia sudah menguasai teknik Sagemon, ditandai di sekeliling mata Naruto yang berwarna orange. Ia datang ke Konoha tidak sendirian, dia bersama 3 katak yang bersama Jiraiya. Setelah itu, Naruto pun tampak kaget melihat desanya yang telah dihancurkan oleh Pain.
Dan kemudian, dari selubung asap, Naruto melihat Pain yang keluar. Sesaat setelah itu, Pain Tendo memanggil kembali para Pain lainnya karena Naruto berada di desa Konoha. Nah, di sini, kita diperlihatkan seseorang yang telah mengendalikan ke-6 Pain. Dia bernama Nagato, dan dia adalah salah satu dari ketiga murid Jiraiya. Sementara itu, Pain lainnya telah berkumpul ke sisi Pain dan bersiap untuk menyerang Naruto. Kemudian terjadi pertempuran besar di mana Pain Chikusodo memanggil Kuchiyose, yang dimana ia memanggil hewan buas untuk menyerang Naruto. Namun hal tersebut dihentikan oleh 3 katak besar. Di saat yang sama, Naruto diberitahu oleh Katsuyu tentang kelemahan Pain, dan itu pun membuat Naruto lega. Akhirnya, pertarungan Naruto dan ke-6 Pain pun berlangsung. Satu persatu Pain pun ia kalahkan, sampai akhirnya ia berhasil mengalahkan 3 dari ke-6 Pain. Namun Naruto di sini telah kehabisan cakra akibat menggunakan 2 Rasen Shuriken untuk mengalahkan ketiga Pain tersebut. Pertarungan tersebut masih berlanjut karena Naruto sudah mengatasi kelemahan Sagemotnya, dan dia meminta Fukashaku untuk menggunakan jutsunya untuk mengambil Bunshin Naruto yang sedang menyerap energi alam di Gunung Myoboku. Akhirnya, Naruto berhasil kembali lagi dalam mode Sagenya. Lagi dan lagi, Naruto menyerang Pain dengan kekuatan Sagemotnya. Sampai akhirnya, ia berhasil mengalahkan 2 dari ketiga Pain yang ada. Namun saat terakhir melakukan serangannya, Pain yang bernama Tendo menggunakan jurusnya, yang dimana jurus tersebut berhasil menghempaskan Naruto. Keadaan berubah di mana Pain sudah memojokkan Naruto, yang kemudian Pain ingin memperlihatkan tentang arti kesedihan di mana Pain membunuh Fukashaku di depan matanya. Dan di saat Naruto sedang lengah karena syok, Pain berhasil menancapkan batangan besi ke tubuh Naruto, di mana batangan tersebut berisi cakra milik Pain. Batangan tersebut membuat Naruto tidak bisa bergerak karena batangan tersebut memiliki cakra Rinnegan. Setelah itu, Pain menambahkan batangan tersebut untuk mencegah Naruto kabur. Singkat cerita, mereka berbicara tentang Jiraiya dan apa arti keadilan. Pain pun menjawab kalau keadilan adalah orang yang bisa menguasai dunia. Pain juga menganggap kalau keadilan menurut Jiraiya adalah omong kosong semata. Namun hal tak terduga pun terjadi di mana Hinata turun ke medan pertempuran untuk menyelamatkan Naruto, dan ia memberanikan diri untuk menyelamatkannya. Dan ini adalah momen yang paling membekas, karena pada momen ini, Hinata mengungkapkan perasaannya dari dulu yang ia pendam kalau dirinya ternyata menyukai Naruto. Namun naasnya, Hinata belum sebanding dengan Pain, yang akhirnya Pain mengalahkan Hinata tepat di depan mata Naruto. Kejadian itu membuat Naruto tidak kuasa melihatnya. Akhirnya, kebencian Naruto memuncak dan kemudian dia tidak sadarkan diri dan menjadi Kyuubi berekor 4. Di sisi lain, Yamato yang sedang melaksanakan misinya merasa kaget karena segel yang ia buat kepada Naruto ternyata aktif, di mana segel tersebut bertuliskan angka yang menunjukkan ekor pada Kyuubi Naruto. Hal tersebut membuat Yamato memutuskan untuk pulang ke Konoha untuk melihat Naruto. Semakin berjalannya waktu, segel angka tersebut naik. Sementara di Konoha, terjadi peperangan yang sangat besar di mana Naruto dalam mode Kyuubi-nya habis-habisan melawan Pain, hingga Naruto bertambah 2 ekor. Sampai akhirnya, Naruto memasuki tahap ekor 6, yang dimana kerangka Kyuubi mulai terbentuk, ditambah kekuatan Naruto bisa dikatakan seperti monster. Pertarungan mereka mengubah daratan Konoha menjadi lautan dan daratan. Sampai akhirnya, Pain keluar dari desa Konoha untuk menambah kekuatannya. Naruto pun menjadi-jadi dan membuat serangan yang sangat parah ke arah Pain. Namun akhirnya, Pain menggunakan jurusnya yang bernama Chibaku Tensei, di mana jurus tersebut adalah sebuah cahaya yang sangat kecil yang ternyata cahaya tersebut menyerap semua benda yang ada di sekitarnya, termasuk Naruto dalam mode Kyuubi-nya. Tak lama kemudian, Naruto berhasil tertangkap oleh jurus tersebut. Namun lagi-lagi, Kyuubi Naruto mendekati ekor 9, di mana tubuh Kyuubi hampir terbentuk. Secara tiba-tiba, kita diperlihatkan Naruto yang berada dalam pikirannya, di mana Kurama menghasut Naruto untuk membuka segel. Namun sesaat sebelum Naruto membuka segel, ia dihentikan oleh seseorang berambut kuning berjubah Hokage. Ternyata, itu adalah Hokage keempat yang bernama Minato Namikaze. Naruto pun tampak kebingungan karena orang tersebut mengetahui namanya. Hokage keempat menjelaskan kalau dirinya adalah ayahnya. Hal tersebut membuat Naruto syok sampai tidak bisa berkata-kata. Naruto langsung mengungkapkan perasaannya kepada Minato. Setelah mendengar ucapan Naruto, Minato pun merasa bersalah. Namun Minato menjelaskan kepada Naruto kenapa ia menyegel setengah Kyuubi kepadanya. Karena Minato percaya suatu saat Naruto berhasil menguasai Kyuubi.
Dan juga, Minato memberitahu kalau orang yang memimpin organisasi bukanlah Pain, melainkan anggota Akatsuki bertopeng bermata satu. Sekaligus, orang tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran di desa Konoha 15 tahun lalu. Di saat terakhir, Minato memperbaiki segel Kyuubi, dan akhirnya Naruto berhasil kembali dalam bentuk manusianya. Setelah itu, Naruto langsung mencari keberadaan dari Pain, di mana Pain sudah kehabisan cakranya. Dan mulai dari situ, Naruto berhasil mengalahkan Pain ke-6 yaitu Tendo. Naruto juga melucuti batangan yang berada dalam tubuh Pain. Alasannya agar Pain Tendo tidak bisa hidup lagi. Yang kemudian Naruto menancapkan batangan Pain ke tubuhnya, di mana cara tersebut untuk mencari keberadaan Pain yang asli. Ia pun melacak menggunakan senjutsunya dan akhirnya ia menemukan Pain ke-7 alias Pain yang sebenarnya. Sementara itu, tim Guru Gai berhasil membawa Hinata yang sedang terkapar menuju ke tempat yang aman. Dan Katsuyu juga memberitahu kepada semua shinobi Konoha bahwa Pain telah dikalahkan oleh Naruto dan juga memperingatkan untuk tidak ikut campur mencari Pain. Di sisi lain, saat mencari Pain, Naruto bertemu dengan Shikaku dan Inoichi. Naruto meminta mereka untuk tidak menghentikannya, karena ini adalah urusannya. Yang kemudian, Shikaku membiarkan Naruto pergi untuk mengatasinya. Beberapa saat kemudian, Naruto sampai di tempat Pain, yang ternyata Pain bersembunyi di dalam pohon buatan Conan. Kemudian Pain ke-7 memperkenalkan dirinya yang bernama Nagato dan yang ada di sebelahnya yaitu Conan. Mereka adalah murid dari Jiraiya. Tak lama kemudian, mereka berbincang mengenai keadilan menurut Jiraiya. Singkat cerita, Nagato mempertegas mengenai arti dari keadilan. Menurutnya, keadilan adalah orang yang menguasai dunia atau orang berkuasa. Setelah itu, Nagato ingin mengetahui apa jawaban dari Naruto. Naruto pun akan memberitahu jawabannya setelah selesai mendengar cerita masa lalu dari Nagato. Dan akhirnya, Nagato menceritakan tentang penderitaan masa lalunya. Dahulu kala, saat Perang Dunia Ketiga, kedua orang tua dari Nagato telah dibunuh oleh shinobi dari desa Konoha. Dan di saat itulah, mata Rinnegan Nagato bangkit. Itu adalah masa-masa sulit yang dialami oleh Nagato, karena ia tidak memiliki tempat arah tujuan maupun tempat tinggal. Namun saat Nagato mulai menyerah, ia bertemu dengan Conan dan Yahiko. Dan mulai dari situ, mereka bertiga menjalani kehidupannya untuk bertahan hidup di desa Megakure. Suatu ketika, mereka melihat pertarungan shinobi Konoha dengan Hanzo Salamander. Tak lain, shinobi Konoha adalah Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade. Setelah melihat pertempuran tersebut, mereka bertiga menginginkan untuk menjadi murid mereka. Setelah begitu lama mencarinya, akhirnya mereka pun menemukannya. Yang ternyata, salah satu dari mereka mau menjadi gurunya, yaitu Jiraiya. Dan akhirnya, Jiraiya memutuskan untuk tinggal di sana 3 tahun untuk mengajari mereka tentang ninjutsu. Tujuannya agar mereka bisa bertahan diri, sekaligus melatih Nagato agar bisa mengendalikan mata Rinnegan-nya. Setelah Jiraiya pergi, hari demi hari mereka menjadi semakin kuat dan membentuk sebuah organisasi bernama Akatsuki. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk menjadi penengah agar tidak terjadi peperangan. Organisasi itu pun mulai dikenal oleh banyak orang, hingga di suatu hari, Hanzo mengiming-imingi Akatsuki untuk bergabung dengannya. Namun itu hanya akal-akalannya dari Hanzo, karena Hanzo menganggap kalau Akatsuki akan menggantikan tahta kepemimpinannya di Amegakure. Itu adalah awal mula sebuah petaka bagi Akatsuki, karena saat pertemuan dengan Hanzo, Hanzo telah menyandera Conan, yang kemudian mereka diberi pilihan-pilihan yang sangat mengerikan. Jika ingin Conan selamat, Nagato harus membunuh Yahiko. Sebaliknya, jika Yahiko ingin selamat, maka Conan akan dibunuh. Nagato pun panik dengan situasi tersebut, sehingga Yahiko memutuskan untuk bunuh diri di tangan Nagato. Namun naasnya, Hanzo tidak menepati janjinya. Nagato pun langsung marah dan kemudian menggunakan Kuchiyose untuk memanggil Gedo Mazo. Pertarungan pun terjadi di antara mereka, di mana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Nagato. Setelah kejadian itu, Nagato menggantikan Yahiko untuk memimpin Akatsuki. Itu adalah masa lalu paling mengerikan dari Nagato dan Conan. Saat mendengar ceritanya, Naruto memberikan jawabannya. Jawaban Naruto adalah tidak menyerah untuk mencari keadilan, karena Naruto terinspirasi kata-kata dari buku yang ditulis oleh Jiraiya, di mana buku tersebut adalah kata-kata dari Nagato dulunya. Itu membuat Nagato tercengang dan kemudian ia memutuskan untuk menyerahkan impiannya kepada Naruto, karena suatu saat Naruto akan menemukan arti dari keadilan. Di saat terakhir, Nagato menggunakan jutsunya yang bernama Gedo Rine Tensei no Jutsu, di mana jurus tersebut akan mengembalikan orang yang telah mati.
Namun akibatnya, Nagato akan kehabisan cakranya atau mati. Setelah kematian dari Nagato, Konan juga mempercayakan impian Akatsuki kepada Naruto. Dan akhirnya, pertempuran yang sangat besar telah usai di mana Naruto telah menjadi pahlawan Konoha. 無茶ばっかりしてこのバカありがとう今目の前に英雄 Nah, itulah seluruh alur cerita Naruto Shippuden Arc Pain. Dan bisa dibilang, arc ini terjadi banyak peristiwa yang sangat menyedihkan maupun menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.